Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Ibu Leni Siti Wahidah di sini. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa tidak dapat diakhiri. Pada video sebelumnya menjelaskan mengenai pengertian kebijakan moneter, di mana pengertian kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai peran kebijakan moneter, di mana perannya sendiri adalah menjadi instrumen pengendali uang beredar di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan menjaga posisi neraca pembayaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dua pokok bahasan materi. Yang pertama yaitu mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter, dan yang kedua adalah jenis-jenis dari kebijakan moneter. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik itu diharapkan dapat mengidentifikasi instrumen-instrumen kebijakan moneter, dan yang kedua dapat mengidentifikasi jenis-jenis dari kebijakan moneter itu sendiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siapkan diri kalian sendiri untuk bisa fokus dalam mendengarkan materi yang akan dibahas. Juga siapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang menurut kalian penting. Kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter. Nah, agar tujuan dari kebijakan moneter ini dapat tercapai, maka Bank Sentral menerapkan beberapa instrumen-instrumen kebijakan moneter, diantaranya yaitu yang pertama instrumen kebijakan moneter langsung, dan yang kedua yaitu instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Yang pertama yaitu mencetak uang, di mana mencetak uang ini dilakukan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat itu mengalami penambahan. Nah, Bank Sentral melakukan kebijakan mencetak uang baru dan mengedarkannya di masyarakat, di mana maksud dari jumlah uang yang beredar ini sendiri merupakan keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat dan beredar dalam perekonomian suatu negara pada waktu tertentu. Seperti contohnya yaitu uang tunai, koin, dan juga saldo yang ada di rekening giro dan tabungan. Yang kedua yaitu dorongan moral, di mana dorongan moral ini dilakukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Bank Sentral dalam hal ini melakukan pidato, pengumuman, juga himbauan yang ditujukan untuk bank umum juga para pelaku ekonomi lainnya. Adapun isi dari pengumuman tersebut merupakan larangan untuk menahan pinjaman atau melepaskan tabungan. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, di mana merupakan salah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, dalam hal ini Bank Sentral menerapkan kebijakan seperti menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Nah, surat berharga ini seperti contohnya saham, obligasi, waran, reksadana, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tarif bunga diskonto, di mana Bank Sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang ditetapkan atau dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Misalnya, jika Bank Sentral menaikkan atau meningkatkan tarif bunga diskonto, maka biaya pinjaman untuk bank akan meningkat.
Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang telah mereka tetapkan kepada pelanggan. Nah, dengan demikian, maka biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun. Yang ketiga yaitu cadangan kas, di mana kebijakan cadangan kas ini dapat diambil oleh bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Nah, nantinya akan ada presentasi tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pagu kredit. Pagu kredit merupakan batas tertinggi yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada nasabah. Nah, bank sentral memiliki wewenang untuk mengatur atau menetapkan suku bunga untuk pinjaman atau simpanan dalam sistem perbankan. Bagaimana, paham ya mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter? Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan uang ketat atau tight money policy adalah kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi. Nah, adapun hal-hal yang dilakukan saat kebijakan ini diterapkan yaitu menjual sertifikat Bank Indonesia, meningkatkan tingkat suku bunga, meningkatkan cadangan kas, dan juga membatasi pemberian kredit. Nah, jenis kebijakan moneter yang kedua yaitu kebijakan uang longgar atau easy money policy adalah kebijakan yang ditetapkan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Adapun hal-hal yang dilakukan ketika kebijakan ini diterapkan seperti penurunan tingkat suku bunga, penurunan cadangan kas, pemberian surat-surat berharga, juga kelonggaran dalam pemberian kredit. Nah, tujuan keseluruhan dari kebijakan uang longgar ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu instrumen-instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Yang pertama, instrumen kebijakan moneter langsung yaitu mencetak uang dan juga dorongan moral. Dan yang kedua, instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, tarif bunga diskonto. Yang ketiga, cadangan kas. Dan yang keempat, pagu kredit. Jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan uang ketat, dan yang kedua, kebijakan uang longgar. Bagaimana? Sudah paham ya mengenai materi kebijakan moneter? Namun, jika ada materi yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan di WhatsApp group atau Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya, kalian kerjakan kuis yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Ingat ya, mengerjakannya secara jujur, teliti, dan juga tepat pada waktunya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai materi kebijakan fiskal. Kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.